Sore, saya di sini akan mempresentasikan seni rupa saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jetri Boris Malango. Saya dari kelas Rek C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep seni rupa PAUD. Seni rupa PAUD itu ada hakikat seni rupa. Di sini hakikat seni rupa ekspresi seni di muka bumi. Ini tindakan teragam, perbedaan budaya, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan perbedaan alam sekitar kita. Yang kedua itu ada aspek-aspek seni rupa. Yang pertama itu wujud dan isi. Wujud itu visual kerja, merupakan wadah, sedangkan yang ada di dalamnya disebut isi. Isi adalah aspek ide, gagasan atau tema yang ada di dalam seni rupa. Aspek ini sangat bergantung satu sama lain. Yang kedua itu ada media, pokok soal, material, dan tekniknya. Media atau medium dapat diartikan sebagai sarana untuk mewujudkan atau menyampaikan pesan. Pokok soal adalah menggambarkan apa saja yang disajikan dalam karya itu. Interaksi itu antara material dan teknik serta penggunaan teknik tertentu sangat penting untuk mengetahui hasilnya. Yang ketiga itu ada ragam seni rupa. Dia itu yang pertama itu klasifikasi berdasarkan bentuk dan dimensi. Yang kedua itu klasifikasi berdasarkan dunginya. Yang kedua itu ada seni rupa secara umum. Seni rupa secara umum itu realisasi imajinasi yang tanpa batasnya, sehingga tak akan kehabisan ide dan dapat terus berimajinasi. Seni rupa atau seni yang tampak adalah satu bentuk kesenian visual atau tampak ada yang tidak hanya oleh indera penglihatan kita, tetapi juga bisa oleh indera peraba kita. Yang kedua itu ada seni rupa anak usia dini. Seni rupa anak usia dini itu memiliki perasaan yang penting sebagai upaya meningkatkan daya ekspresi anak usia dini itu mengeksploitasi dan berimajinasi dan dia akan memiliki kreasi dalam seni rupa, dalam bermain kreatifnya. Tentang teknik ini, mencetak menggunakan media asli yang dalam hal ini yang digunakan penelitiannya. Adapun berbagai tumbuh-tumbuhan, diharapkan anak-anak dapat menciptakan karya yang baru melalui kombinasi anak usia dini dan memiliki tumbuh-tumbuhan yang dipadukannya. Dia akan mencetak menjadi suatu hasil karya yang kreatif dan bernilai seni yang dimana anak usia dini menyenangkan. Yang kedua itu ada jenis-jenis seni rupa PAUD. Yang pertama itu menggambar. Kegiatan mencoret adalah bagian dari perkembangan motorik anak dan anak sangat menyenangkan kegiatan ini. Sehingga dengan dorongan guru dan kesempatan yang diberikan, anak untuk akan termotivasikan membuat gambaran. Yang kedua itu ada lukisan jari, di mana dapat melatih motorik halus pada anak yang dimana akan melibatkan gerak otot kecil dan kematangan saraf anak. Akan mengenal konsep warna primer. Dia itu ada memiliki warna merah, kuning, hijau ataupun biru. Dan dimanapun warna-warna yang terang kita dapat mengetahui kondisi emosi anak itu seperti apa, dan memiliki kegembiraan dan kondisi emosi mereka. Yang ketiga itu ada melukis. Anak-anak biasanya belajar sambil bercakap-cakap, di mana dia dengan temannya bercakap-cakap. Pertama mereka kebanyakan adalah tentang warna-warna yang mereka peroleh itu seperti apa, dan dia memiliki kesukaan warna itu seperti apa, dan sambil
bereksperimen dengan mencampurkan warna anak dapat itu bermain. Bermain elemen seni ini dengan cara yang santai untuk anak usia dini itu supaya menyenangkan. Yang keempat itu ada membentuk. Arti kata membentuk itu dapat dimaksudkan sebagai mengubah, membangun dan mewujudkan, serta umumnya itu bahan yang dipergunakan untuk kegiatan membentuk adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat, plastistin, dan lilin, dan sejenisnya. Dan di sini ada memiliki tekniknya, yaitu seperti membutis, memahat, mencor ataupun menuang, dan merakit. Yang kelima mencetak dapat dilakukan anak berbagai di berbagai usia, mulai dari anak berusia 5 tahun. Kadang-kadang seorang anak itu kecil akan menemukan idenya sendiri itu seperti apa. Yang keenam itu menjiplak. Sebelumnya membuat cetakan apapun, anak-anak dapat menggunakannya untuk menciplak. Mereka cukuplah menempatkan selai kertas putih itu seperti apa di atas permukaan pelat dan dengan krayon, menggosok-gosokkannya bahkan dengan kertas untuk mendapatkan gambarannya yang dia tentukan. Yang ketujuh itu ada kolase, di mana kolase dapat pengertian yang paling sederhana adalah menyusun berbagai macam bahan pada selai kertas yang diatur. Anak-anak di kelas itu seperti biasanya memilih dan mengatur potongan bentuk dan kertas kain, bahan-bahan bertekstur, dan meletakkannya di tempat yang mereka suka. Yang ke-8 itu ada menggunting, menempel, melipat, dan karya seni rupa yang 3M ini merupakan proses manipulasikan lembar kertas menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggambar anak usia dini, di mana anak usia dini itu memiliki kegiatan yang sangat menyenangkan di bagian menggambar. Di bagian menggambar itu adalah mencoretnya dan mewarnai. Dimanapun dia akan menggambar suatu menggambar yang kreatif. Di sini saya akan ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada penggaris, yang kedua itu ada pensil, yang ketiga itu ada penghapus. Baiklah, di sini saya akan menggambar temanya tentang rekreasi anak usia dini itu, di mana anak usia dini itu sangatlah senang melihat rekreasi itu, karena dia kalau berliburan pasti dia akan berkreasi sama keluarganya. Di sini saya akan menggambarkan rekreasi. Baik, saya sudah siap menggambarkannya. Dia memiliki hasil yang seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang melukis. Kepada bagi anak usia dini itu, perkembangan anak usia dini, melukis proses kerja kejiwaan yang terjadi ketika anak melukis sama dengan menggambar. Menggambar menghasilkan dominasi, goresan atau garis dalam gambarnya, sedangkan melukis menghasilkan kesan kuas yang lebih menonjolkan warna melukis, condong dikatakan lebih ekspresif dibandingkan dengan menggambar. Melukis itu sebagai media mencurahkan perasaan, melukis sebagai alat bercerita, melukis berfungsi sebagai alat bermain anak usia dini. Melukis dapat melatih keingatan anak usia dini. Melukis dapat melatih berpikir atau menyeluruh. Dan sini saya akan membawa alat dan bahan melukis. Yang pertama itu ada ketembat,
Yang kedua itu ada sikat gigi. Yang ketiga itu ada cat air untuk melukisnya. Yang ketiga itu ada kuasnya. Selanjutnya ada palen untuk apa pewarnanya. Baiklah, di sini saya akan melukis sebuah pohon. Baiklah, saya sudah selesai melukisnya dan hasilnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mewarnai bagian anak usia dini. Mewarnai merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan otak anak. Sama halnya dengan menggambar. Kegiatan yang satu ini pun sangat menyenangkan bagi anak usia dini. Dari semua kelompok usia, bahkan kegiatan mewarnai berfungsi sebagai alat untuk merangsang perkembangan anak secara keseluruhan dan memiliki manfaat. Kegiatan mewarnai dia itu memiliki dengan mewarnai anak akan warna-warna yang berbeda, membantu perkembangan psikologi anak, mengasah kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mewarnai. Yang sini saya ada alat dan bahan mewarnai yang saya gambarkan tadi. Saya ada krayon. Baiklah, sini saya akan mewarnai gambar saya yang tadi tentang tema rekreasi, Baiklah, sini saya akan mewarnai. Saya sudah selesai mewarnainya dan hasilnya seperti ini. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.